Teman-teman rahimakumullah, inilah SMA Negeri 6 Kota Bekasi sedang menyambut bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, tahun 2022 Masehi. Marilah kita simak berbagai acara tausiah maupun di dalam memaafkan, saling bersalaman untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga menyambut bulan Ramadan dalam keadaan fitrah. Ya, marilah kita simak. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Marilah kita ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dipertanyakan. Karya Y.S. Sudaryo. Niaga dan fungsi banyak yang berhenti. Jam kerja dipangkas dikurangi. Tidur sepanjang hari diberi arti. Katanya demi Ramadan bulan suci. Raga dimanja-manja, lemas diduga khusyuk puasa. Berkeringat banyak diwanti-wanti, takut puasa tak kuat sehari. Katanya puasa untuk Tuhan, hingga tarawih mesti semalaman. Tadarus palingkan kehidupan, mulut-mulut semata wiridan. Lalu di mana puasa hendak berperang? Jika serba sendirian menjadi pilihan. Jalan pagi sunyi bak di pengungsian, menangkal berperang jika sambil tiduran. Ramadan mestilah bukan sebulan kemasan, bukan pula bulan hentikan kepedulian. Justru bangkit mengangkat keinginan, sungguhi Tuhan, dan berjibaku untuk martabat kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama tentu marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita senantiasa setiap hari, setiap menit dan setiap detik kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin insyaallah. Ya, pagi hari ini alhamdulillah cerah sekali. Saya ingin dengar suara akhwat. Kita takbir. Untuk akhwat dulu. Ya, takbir. Ada akhwat ternyata di sini. Kan tadi dipesan akhwat dulu.
Ya, untuk akhwat takbir. Kurang semangat pagi karena besok suaranya harus dihemat, terus sekarang harus dihabiskan. Akhwat takbir. Sekarang kita bikin suara Ivannya. Pasti tadi yang belum sarapan suaranya nggak masih kencang. Ya, untuk Ikhwannya takbir. Luar biasa. Kayak orang satu kali lagi. Takbir. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan Wakil Kepala SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bahwa kita tahu insya Allah besok kita akan memasuki bulan suci, bukan besok ya, kita belum tahu. Ya mudah-mudahan bagi yang melaksanakan besok, ya kita juga nikmati perbedaan itu. Tapi untuk SMA 6 sebagai sekolah negeri tentunya akan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Ya, oleh karena itu bagi yang akan melaksanakan besok, ya kita harus menghormati juga. Kemudian dalam kegiatan bulan suci Ramadan itu ada pernah diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat di hari terakhir di bulan Sya'ban. Di sana beliau menyampaikan, wahai sekalian manusia, Allah telah benar-benar menaungi kamu sebuah bulan yang besar. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya sebagai fardu dan beribadah sholat malam sebagai seorang yang menunaikan kewajiban dalam bulan-bulan yang lain. Nah, artinya dalam hal ini kita harus mempersiapkan diri bahwa bulan yang akan kita songsong adalah bulan yang mulia. Ya, oleh karena itu saya berharap selama bulan Ramadan nanti kita wabil khusus kepada anak-anak kita yang tidak saum, yang non-Islam, dan juga mungkin para ahwat yang sedang kedatangan tamu pentingnya, sehingga tolong menghormati yang sedang saum. Pak Ustadz, selamat datang Pak Ustadz, izin. Mangga Pak Ustadz. Ya, kemudian untuk Pak Ketua Koperasi barangkali untuk kantin, ya ada tabir yang kita izinkan untuk tetap buka karena untuk mengapresiasi ada sebagian kecil yang mungkin sedang tidak berpuasa, sehingga kita izinkan untuk kantin buka tapi dengan tabir, gitu ya. Itu harapan saya. Kemudian anak-anakku dalam kesempatan pagi hari ini, kemarin tanggal 29 April, alhamdulillah kakak-kakak kalian yang berjuang di SNMPTN itu sudah berhasil masuk 36 kakak-kakak kalian yang diterima melalui jalur SNMPTN. Takbir! Alhamdulillah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, sebagai wujud syukur, marilah kita sebagai juniornya, adik-adiknya, kita mendoakan kepada yang lulus SNMPTN, mudah-mudahan bisa melanjutkan sampai tuntas. Kita bacakan suratul Fatihah untuk kakak-kakak kita yang diterima di SNMPTN. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian insya Allah kakak-kakak kalian saat ini juga sudah mendaftar sebagian secara kolektif untuk UTBK, bahwa akan berjuang di UTBK untuk menuju perguruan tinggi yang dituju dan diidam-idamkan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kakak-kakak kita kelas 12 yang sedang berjuang keras untuk menempuh UTBK, mudah-mudahan Allah mudahkan nantinya dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Amin insyaallah. Dan endingnya adalah kakak-kakak kita kelas 12 bisa diterima di perguruan tinggi sesuai yang diharapkan. Amin. Mengiring itu, marilah kita bacakan juga suratul Fatihah buat kakak-kakak kita yang sedang berjuang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi kalian yang kelas 11 tentunya akan mengalami juga hal tersebut, ya. Oleh karena itu, tolong persiapkan. Kelas 11 adalah anak musuh, anak terakhir kurikulum 2013. Kalau ada anak kelas 11 yang tinggal kelas, maka nanti anak kelas 11 itu harus matrikulasi. Artinya matrikulasi adalah dia harus belajar khusus dulu menyesuaikan kelas 10. Jadi jangan harap kelas 11 nanti pasti naik, tidak. Yang layak naik, naik. Yang tidak naik, maka harus matrikulasi. Belajar, ada tambahan pembelajaran. Ya, nah, oleh karena itu kelas 11 tolong siapkan diri kalian. Ya, waktu tidak banyak. Ya, di bulan Ramadan nanti, ya, kalian hanya 8 hari belajar luring. Selama bulan Ramadan 8 hari. Ya, sehingga manfaatkan itu. Setelah itu kalian nanti ba'da Syawal, Idul Fitri, baru akan punya waktu hanya 3 minggu. Praktis hanya 1 bulan lagi. Persiapkan. Untuk kelas 10 beda lagi. Kelas 10 punya di Ramadan ada 8 hari. Tapi ba'da Ramadan itu hanya punya waktu 1 minggu. Karena kalian nanti di minggu ketiga itu sudah PAT, penilaian akhir tahun. Ya. Jadi ini yang harus dipersiapkan betul kepada kalian. Ya. Itu ya bapaknya menyiapkan. Kemudian kepada kelas 12 ya, karena yang bersangkutan belum dinyatakan lulus, maka Bapak mempersilakan untuk hadir ke sekolah apabila ada keperluan-keperluan. Kalau ada keperluan saja. Kalau nggak ada keperluan, silakan fokus untuk persiapan UTBK. Dan itu pun harus menggunakan seragam atau pakaian sesuai dengan hari sekolah. Ya, itu disampaikan kepada kakak-kakaknya. Ya, Bapak Ibu, Pak Ustadz yang saya banggakan, mudah-mudahan di momen hari ini, momen luring pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan karena untuk saat ini, kemarin pada saat US kelas 12, alhamdulillah Bapak tidak menerima kabar ada yang kena COVID. Alhamdulillah ya, tidak menerima kabar. Padahal kelas 12 kemarin masuknya adalah 1 meja berdua atau kelasnya 100% bisa hadir. Selama US alhamdulillah tidak ada COVID.
ya, tidak ada yang terpapar. Nah, kalian kemarin tanggal 30, tanggal 31 dan hari ini kalian juga dihadirkan 100%. Nanti bulan Ramadan juga dihadirkan 100%. Ya. Jamnya kalian tetap masuk jam 7. Ya. Karena sudah ada edaran dari Distrik Jabar. Kalian nanti akan masuk tetap jam 7, pulangnya ada jam 14, jam 2 atau 14.30. Ya. Jadi tolong ya, karena ini bulan puasa kan nggak perlu bawa bekal, gitu ya. Jadi nggak perlu bawa bekal. Ya, jadi disiapkan fisiknya. Jadi untuk bulan Ramadan nanti datangnya jam 7, baru pulang jam maksimal 14.30. Ya, itu tolong dipersiapkan betul karena pembelajarannya akan pembelajaran penuh dalam rangka menyongsong PAT yang waktunya tidak lama lagi. Bapak Ibu guru dan Pak Ustadz, anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah tentunya saya dalam kesempatan pagi hari ini, saya atas nama pribadi dan atas nama SMA Negeri 6 Kota Bekasi, tentunya selama kita beraktivitas, selama bersama-sama, tentu sebagai manusia ada khilaf dan salah yang kami, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf TU, para caraka dan pegawai sekolah, tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan anak semua. Oleh itu kami tentunya mohon keikhlasan untuk memaafkan kekurangan dan kekhilafan kami. Mudah-mudahan Allah pun meridhoi dan mengampuni kesalahan dan kekhilafan kita. Tentunya Bapak Ibu guru juga memandang kalian, mungkin ada kalian sebutlah tidak suka dengan Bapak Ibu guru, kecewa dengan Bapak Ibu guru, sehingga dalam hati masih kesel. Tentunya Bapak Ibu guru juga sudah memaafkan kalian, agar nanti Bapak berharap sama-sama mari kita songsong bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, sehingga kita bisa menjalani penuh wabil khusus kepada ikhwannya, ya, bisa penuh dan tidak ada halangan apapun. Ya, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Apa masih karena terlalu pagi? Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, banyak rezekinya. Yang sudah kelas 11 semoga mendapatkan nilai yang bagus dan semuanya lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sallallahu alaihi
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Dewan Asatidz, para guru, wabil khusus kepala sekolah, namanya nggak hafal Pak, gitu. Mohon maaf langsung ke sini saya Pak. Wabil khusus Bapak Waluyo MSI, bersama-sama kita doakan semoga Bapak kepala sekolah, Bapak Waluyo selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa memimpin sekolah ini dengan baik. Amin ya robbal. Yang kami hormati Dewan Asatidz, para guru, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik putra dan adik-adik putri rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, panjang umur, serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara Tarhib Ramadan keluarga besar SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Semoga dengan kehadiran kita pada pagi hari ini semuanya dicatat amal soleh dan semuanya kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ini harus ngomong apa Pak? Saya juga bingung nak ngomong apa ini ya. Saya bahagia. Artinya ketika melihat wajah-wajah murid-murid yang nampak bahagia, baik laki-laki maupun yang putrinya, saya sudah apa ya? Udah bahagia, cukup kayaknya ya. Kayaknya nggak perlu ngasih tarif lagi, cukup bahagia saja gitu ya. Karena mungkin suasana kayak begini ini mungkin udah lama nggak dirasakan oleh para siswa-siswa, betul nggak? Sehingga ketika sekolah SMA 6 mengadakan acara seperti ini, mereka sangat senang dan berbahagia. Lihat aja udah ketawa-ketawa saya. Tuh kan ya, ketawa kan ya? Iya kamu. Allah Akbar. Makanya saya bingung, nggak ngomong apa ini, kan gitu. Sebelum saya memulai, sedikit saya ingin menceritakan tentang yang saya alami. Mungkin nantinya di antara bapak guru maupun ibu guru maupun siswa-siswa yang ada kenalan atau tetangga yang membutuhkan pengumuman ini, mungkin saja. Nama saya Ali Sofan, saya tinggal di Kemang TV, jauh Pak, Kemang TV Pak. Tapi saya berangkat dari sini 10 jam atau 10 menit tadi itu ya. 12 jam ya. Kayaknya kalau nggak salah sama kayak Kemang TV sama sini kayaknya sama. Sama-sama banjirnya gitu kan ya. Yang nggak kita sangka-sangka kemarin itu tahun 2000, awal 2020 kalau nggak salah. Ya. Wah. Yang mobil biasanya ditaruh di tempat yang aman lewat, gitu kan ya? Barang-barang yang ketika banjir diperkirakan banjirnya sekian ditaruh di atasnya dikit lewat, gitu kan ya?
Dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kebetulan saya tidak ada di tempat. Karena saya pulang kampung, gitu kan ya. Sehingga karena saya pulang kampung yang dibawa selesai semuanya. Ya. Itu. Sedikit saya menginformasikan, saya tinggal di Kemang IV. Kebetulan di rumah itu, di Kemang IV itu ada pesantren Pak. Namanya Pesantren Tahfidz Menara Quran, tempat yang khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Meskipun tempat khusus untuk menghafalkan Al-Quran, kami juga tidak menghilangkan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan, terutama kayak ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Hanya saja pesantren itu tinggal kayak sama kayak boarding school kayak gitu ya. Itu lebih lebih khusus pelajarannya, pelajaran khusus menghafalkan Al-Quran. Hanya saja di sana maaf tidak dikenakan biaya. Jadi semua kebutuhannya pesantren Menara Quran yang menanggungnya. Nah ini mungkin informasi kepada bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, mungkin di antara kenalan atau tetangga yang ingin menghafalkan Al-Quran yang kebetulan tidak punya biaya, bisa di tempat kami tidak berbayar. Juga kami mengucapkan kepada pihak manajemen sekolah, terutama kepada bapak sekolah, kepala sekolah yang sudah menerima santri kami di sini, namanya Mustafidil Ilmi. Alhamdulillah beliau Mustafidil Ilmi ini tinggal di Menara Quran. Kalau tidak salah hafalannya sekarang sudah ada berapa Pak gurunya lupa gimana ini ya? Kalau tidak salah hafalannya sudah dapat 13 juz. Dan insya Allah nanti setelah lulus dari sini rencananya saya juga akan kita kuliahkan secara gratis. Namun sebelum sekolah diselesaikan dulu hafalannya. Gitu ya. Mana David ini? Oh menghilang David ini. Mana David itu? Enggak ada ya? Biarin aja tadi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengasih yang enteng-enteng saja. Jangan yang berat-berat. Karena kita sudah pusing dengan yang namanya corona. Kan itu aja. Kalau ditambahi berat-berat tambah pusing kepala kita itu. Bahkan selama corona berada di Indonesia kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun, corona ini sudah mempunyai ibu yang namanya Omikron. Umi itu dalam bahasa Arab namanya ibu, gitu kan ya. Sehingga ketika sudah tinggal di Indonesia kurang lebih selama 3 tahun, maka corona sudah mempunyai ibu. Namanya siapa? Omikron. Bukan hanya mempunyai ibu saja, tidak. Ternyata corona di samping mempunyai ibu juga mempunyai paman. Siapa namanya? Omikron. Mbak, siapa namanya pamannya corona? Omikron. Nanti keluar di materi ujian nanti. Sudah cukup Pak ceramah saya Pak. Makanya kemarin itu saya ditanya sama panggilannya, namanya Mustafidil Ilmi, tapi nama panggilannya siapa di sini?
Emmanuel siapa? Siapa namanya? Di sini. Kalau di Menara Quran dipakai grafik, bener sama? Apa Mustafidil? Nah, kemarin saya itu Pak Ali bisa nggak ceramah di tempat saya? Jawab ceramah apa Fit? Ya udah Pak Ustadz isi aja apa saja itu dibilang ya. Makanya saya juga bingung ini, nak isi apa ini? Kan itu kan ya. Makanya saya berdiri di sini mau ngasih yang enteng-enteng saja. Jangan yang berat-berat. Yang pertama mungkin saya melihat khususnya di kota-kota selama saya membawai pesantren tahfidz Menara Quran, terutama yang laki-laki ya, karena yang salim sama saya itu kan laki-laki Pak, nggak mungkin lah yang cewek-cewek sama-sama saya kan gitu kan ya. Nah, gitu. Kalau saya mohon maaf pribadi saya, kebetulan santri-santri saya dulu juga banyak, ya, terutama yang pulang pergi, yang salim sama saya maksimal kelas 3 SD, kan gitu kan ya. Lebihnya mohon maaf saya nggak berani kan gitu. Ternyata ketika salim, apa salim itu ya? Salaman. Itu salimnya, salamannya itu mohon maaf kalau menurut saya pribadi tidak benar. Kenapa? Karena salimnya begini. Salim jidat namanya itu. Kayak orang pusing. Kalau laki-laki biasanya salimnya begini. Begini dia. Pusing ketemu saya. Mungkin gitu mungkin ya. Pusing salim sama Pak Guru itu pusing. Makanya salim. Atau mungkin dia kepalanya lagi pusing juga salim begitu. Itu kalau laki-laki salimnya. Kalau salimnya yang putri atau yang cewek biasanya kalau salim begini dia. Salimnya bagaimana? Kalau yang laki-laki begini. Kalau yang cewek biasanya begini. Mohon maaf. Itu menurut kami adat istiadat yang apa ya, itu kurang benar itu. Yang benar bagaimana? Yang salim itu ya salim dicium. Nah, begitu. Salim itu. Lebih sama Pak Guru sama Pak Guru ya salim. Makanya ini saya ngasih yang enteng-enteng saja, jangan yang berat-berat. Begitu tadi itu. Ya. Salim gimana salim? Gimana kalau salim? Cium. Jangan salim jidatnya begini, jangan. Atau yang cewek-cewek juga jangan begini. Malah kalau istilah di dunia pesantren, tahu enggak? Diwalak-walik kayak goreng tempe tangannya Pak Ustadz itu. Nah, gitu kan ya? Kalau di sini nggak usah, cukup sekali saja yang benar nih Mbak. Dengar ini, penting nih. Salim yang benar itu salim, cium tangan gurunya. Kamu juga, ya. Kalau salim gimana? Begini. Saya ulang-ulang biar tambah ngerti, gitu loh. Nggak ada salim jidat, nggak ada. Apalagi salim sakit gigi itu nggak ada ya. Kira-kira yang pertama ini bisa paham nggak? Insya Allah. Kalau salim tangannya dicium, bukan di jidat, bukan di pipi. Itu yang pertama. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir bulan Sya'ban, kalau tidak salah bulan Sya'bannya bisa hari ini, bisa besok. Dan kalau tidak salah Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasanya besok sudah puasa. Nanti kalau besok sudah puasa, berarti nanti malam sudah melaksanakan sholat tarawih. Kalau kita atau bukan yang Muhammadiyah mengikuti pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha
wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ikuti Allah dan Rasulnya, juga ikuti pemerintah. Kita tunggu pengumuman yang resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kalau saya tidak salah dapat info bahwasanya tim Ru'yatul Hilal pemerintah hari ini akan melakukan Ru'yatul Hilal, sehingga nanti malam apabila diumumkan satu apa Pak? Satu Ramadan. Pinter kali kamu. Jadi kalau pemerintah nantinya mengumumkan satu Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka nanti malam sudah tarawih. Tapi kalau satu Ramadannya jatuh hari Ahad, maka besoknya sholat tarawih. Pokoknya pada pagi hari ini saya ngasih yang enteng ini, jangan yang berat-berat. Ya. Ayo ready? Kamu sudah siap? Kalau kita puasa, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah niat. Karena ibadah apapun itu, kalau tidak diniati akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala. Apapun itu harus diniati. Apalagi yang berkaitan dengan masalah agama. Apa niat itu? Niat itu adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Niat itu adalah mensengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Saya ulang. Niat adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'li, mensengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Makanya ketika kita wudhu, niat kita ketika kita sedang membasuh kepala, itu niat. Ketika air diluncurkan ke wajah kita, kita berniat. Karena yang namanya niat, melafadzkan sesuatu terkentak dalam hati bersamaan dengan pekerjaan. Kita sholat juga ketika niatnya kita itu adalah ketika mengucapkan takbiratul ihram, itu niat. Bersamaan mensengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Sehingga kalau misalkan mas-masnya, mbak-mbaknya ketika masih berbaring di kasur, saya mau masuk kelas, kira-kira itu sudah dinamakan niat apa belum? Udah ya? Tadi cerdas, sekarang berkurang. Misalkan masuk sekolahnya jam 7 misal, kamu jam 6 masih di atas kasur, saya mau sekolah. Kira-kira ini sudah dikatakan niat apa belum? Masih baru ya sudah. Kalau dalam Islam atau dalam ilmu fikih itu bukan namanya niat, tetapi yang itu dinamakan hamun, masih ada rasa keinginan. Kalau bersamaan dengan pekerjaan itu namanya niat, tapi kalau tidak bersamaan dengan niat itu namanya hamun atau masih bersengaja saja, belum dikatakan niat. Tapi kalau mas-masnya, mbak-mbaknya ketika sudah pakaian rapi, kalau misalkan naik motor begitu sudah dihidupkan itu motor, kemudian saya niat berangkat sekolah ke SMA 6 negeri untuk niat ilmu, itu baru dikatakan niat. Tetapi kalau masih berbaring di kasur itu bukan niat, itu namanya hamun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Niat itu biasanya di awal pekerjaan. Ini agak berat ini sekarang, agak berat ini.
Puasa itu mulainya gampang aja kita ingat. Puasa itu mulainya subuh sampai maghrib. Kalau bahasa kitabnya kan tulu'ul fajri ila ghurubis syamsi. Kalau gampang puasa itu mulai kapan? Subuh sampai kira-kira puasa niatnya itu mulai subuh atau malam hari? Gimana? Pertama kali puasa itu subuh. Halo? Ini perbedaan Pak, perbedaan ulama karena memulai untuk niat subuh itu karena memberatkan, maka kalau puasa fardu yang terpenting itu adalah tabyitun niat. Yang penting niatnya kalau puasa fardu itu diletakkan di malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa ini penting saya utarakan? Ini kayak bahasa musbah. Ini penting saya utarakan. Gitu bahasa musbah ya. Kalau mungkin sering dengar ceramahnya musbah, pasti nih kata-kata kuncinya nih. Ini penting saya utarakan gitu biasa gitu ya. Kenapa? Karena kalau bapak keliru nih, masa bapak begini gitu ya? Gitu ya. Kenapa ini penting saya utarakan? Karena kalau puasa kita tidak niat, maka puasa kita tidak akan ada nilai ibadah. Dan niat itu harus tiap malam. Karena setiap pekerjaan harus diawali dengan niat. Tiap malam puasa niatnya itu. Sehingga untuk antisipasi mungkin kita lupa karena banyak kesibukan tidak niat di setiap malamnya, maka Imam Malik memberikan solusi. Caranya bagaimana? Kalau bahasa Indonesianya, saya niat puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini dengan taklid kepada Imam Malik. Ini penting ini Pak. Kalau besok puasa nanti malam Bapak niat begitu. Kalau minggu yang puasa, maka Sabtu malam harus itu gitu. Saya niat puasa sebulan penuh di Ramadan tahun ini taklidan kepada Imam Malik. Sehingga misalkan ibu mohon maaf kecapean, tidak sahur misalkan, tapi masih kuat untuk berpuasa, maka itu sudah mencukupi. Tetapi kalau nggak niat dari awal seperti yang saya sampaikan, maka puasanya tetap akan batal. Kenapa? Karena tidak diawali dengan niat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Selanjutnya, dalam berpuasa kalian itu harus sahur. Meskipun kalian merasa kuat meskipun tidak sahur. Wah Pak, saya nggak sahur. Kenapa? Saya kuat Pak. Jangankan puasa sehari Pak. Puasa sebulan saja saya kuat Pak. Tapi lama-lama saya tepar juga Pak. Kan gitu kan ya. Meskipun fisiknya kuat, tetap harus. Kenapa? Bukan masalah kuat dan tidaknya sahur, bukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu, fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah kalian semuanya, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bukan masalah kuat dan tidak. Tapi dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam ilmu Arab beda antara sahur dengan suhur, gitu kan ya. Makanya ciri-ciri dari orang sebenarnya sahur itu Pak bukan makan sahur, bukan Pak. Sebenarnya sahur itu bukan makan sahur, bukan. Sahur itu adalah waktu yang mendekati subuh. Makanya di Al-Quran itu kan surat Al-Imran, cara ciri-ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal mustaghfirina bil ashar.
yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Artinya mereka orang yang bertakwa ketika akan masuk sholat subuh, mereka akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ada yang melihat jam juga nih. Jam berapa, Pak? Di belakang sana ada lihat jam nih. Ya, saya nggak bawa jam. Ya. Saya siap sampai zuhur ini, Pak. Ya. Kenapa? Gue cuma ngobrol-ngobrol ini aja. Saya niatnya sekarang nggak lama ngobrol aja ini ya. Karena kalau ngobrol sampai zuhur, siap. Kamu siap nggak sampai zuhur? Insya Allah. Oh, kuat. Oke, kita lanjut sampai zuhur. Oke? Siap semuanya sampai zuhur. Wah, anak kompak ini kayaknya. Baik. Enten yang pertama tadi ketika puasa harus niat. Yang pertama niat, yang kedua harus sahur. Yang ketiga yang enteng-enteng, mensegerakan berbuka. Mensegerakan. Tapi kayaknya ini setuju semuanya ini kayaknya ini ya. Kalau bersegera, bahkan belum waktunya sudah di hadapannya kadang-kadang ya. Betul nggak, Pak? Kalau kita puasa ini, jangankan ada anjuran Rasulullah, ada anjurannya puasa. Wah, ini bisa makan dari masa siap ini ya. Iya. Iya. Ada cerita. Ada cerita ini. Ada cerita. Ini orang puasa ini lagi nunggu sahur, lagi nunggu berbuka. Ternyata yang ada berbangun tidur itu kan ya. Jam 5 sudah azan. Ternyata kaget langsung makan orang yang berpuasa ini. Selanjutnya ada pengumuman. Ada pengumuman bahwasanya itu belum waktunya maghrib. Bagaimana puasanya? Ya batal lah. Jadi yang ketiga tadi, kalau puasa harus bersegera berbuka. Jadi lagi-lagi bukan masalah kuat dan tidak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitrah. Hamba tersebut akan selalu berada di dalam kebaikan selama dia mensegerakan berbuka. Yang pertama. Hadis yang kedua adalah inna ahabba ibadi alayya ma'ajilul fitrah. Di antara hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang mensegerakan berbuka. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah ketika kita berpuasa maka harus banyak-banyak berdoa. Terlebih-lebih ketika mendekati berbuka. Karena Rasulullah pernah bersabda, la turaddu salasatun da'watuhu. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftirah, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, terutama ketika akan menghadapi atau ketika kita akan berbuka. Makanya di musola-musola atau di masjid-masjid itu biasanya ketika akan berbuka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Coba bersama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu diucapkan itu. Jadi ketika akan berbuka, perbanyak doa. Yang ingin lulus maghrib kurang 5 menit, banyak berdoa.
Ya Allah berikan kemudahan kelancaran di dalam menghadapi ujian. Nah, pokoknya pergi kemana sana? Gimana nih? Baik, terakhir untuk agar suasana pada pagi hari ini bertambah berkah, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Bersama ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Untuk sementara lagu ini Bu di menara lagu favorit. Nahnu jiranum bidal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Sama ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya wailal judi wal karami. Baik, inti yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalau cium salim, kalau salim tangannya ya dicium, bukan begini Mas ya, tangannya dicium, bukan pakai jidat. Yang mbak-mbak biasanya bukan pakai pipi tapi begini ya. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah puasa itu harus didasari dengan niat. Yang kedua adalah sahur, meskipun kita kuat tetap harus sahur. Yang keempat adalah bersegera berbuka. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi tidak ada yang pulang terlebih dahulu, salam-salaman terlebih dahulu, baru diperbolehkan pulang. Sekali lagi untuk siswa dan siswi yang telah selesai, silakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih.
Untuk siswa-siswi yang telah selesai bersalaman tidak ada yang berkumpul lagi, dipersilakan untuk langsung pulang. Kembali kepada siswa-siswi yang tidak bersalaman dan langsung pulang.